Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, sahabat kenalan, anak-anak yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Harilyong. Kita berjumpa pada hari Jumat pertama, 4 September 2020, dalam renungan ini. Kita pada hari ini akan merenungkan sabda Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Tetapi tidak semua ayat yang akan menjadi bahan permenungan bagi kita. Yang saya mau perhatikan adalah bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu ketika melihat murid-murid Yesus yang makan dan minum atau tidak berpuasa. Kalimatnya demikian. Sekali peristiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Lalu kalimat Tuhan Yesus mengatakan demikian, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, dan waktu itulah mereka akan berpuasa. Mendengar jawaban dari Tuhan Yesus ini, bisa saja kemudian kita bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus dan juga para murid pada saat itu tidak berpuasa? Tidak melakukan kegiatan rohani puasa pada saat itu. Bagaimana kita jawab itu? Saya membuka kitab suci dan menemukan jawaban salah satunya dari Matius bab 6 ayat 16 sampai dengan 18 mengenai hal berpuasa. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Membaca Matius bab 6 ayat 18 sampai dengan 18 ini, maka saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus dan juga para muridnya pada saat itu, mereka juga berpuasa. Tetapi puasa yang mereka lakukan itu tidak seperti halnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memperlihatkan wajah muramnya ketika berpuasa. Memperlihatkan bahwa dirinya itu tidak makan dan tidak minum. Itu benar, berpuasa itu. Seperti halnya kita orang Katolik, di masa Prapaskah ada puasa. Saudara-saudari kita yang beragama Muslim juga berpuasa di bulan Ramadan itu. Tetapi ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mempertanyakan murid-murid Yesus kenapa tidak berpuasa, lalu menuduh, mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu tidak berpuasa, justru disinilah letak kekeliruannya. Betapa saya bisa melihat atau kita bisa melihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu di satu pihak sudah benar, sudah bagus mereka berpuasa, sudah benar itu. Tetapi apa yang terjadi yang bisa kita lihat dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini? Mereka penuh dengan kesombongan rohani. Ini yang sangat berbahaya. Mereka menganggap dirinya itu lebih suci, lebih hebat, lebih kudus daripada orang lain. Dan mereka itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, gampang dengan begitu mudah memberi cap yang jelek, negatif kepada orang lain. Menganggap dirinya itu lebih suci, menganggap dirinya itu lebih benar. Dan yang orang lain lakukan itu, seperti halnya di sini, para murid Yesus
salah. Biar bagaimanapun juga saya pikir ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu selalu memandang negatif Tuhan Yesus. Perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di mata mereka salah. Di mata mereka keliru karena mereka sudah punya kedengkian ya di dalam hati mereka terhadap Tuhan Yesus. Entah kenapa, karena pamornya kalah katakanlah. Karena murid-muridnya itu tidak lagi mengikuti mereka tapi mengikuti Tuhan Yesus. Jumlah para murid Yesus bertambah banyak gitu pada saat itu. 5.000 laki-laki di sebuah gunung dan Tuhan Yesus memberi mereka makan 5 roti dan 2 ikan sampai sisanya 12 bakul. Itu baru 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ya itulah dia, ya. Kegiatan rohani itu baiknya kita lakukan dan biarlah itu menjadi milik kita dan kita tidak memaksa orang lain untuk melakukan juga kegiatan rohani yang kita lakukan. Saya pikir kegiatan rohani seperti halnya puasa dari dalam bacaan Injil hari ini, biarlah kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan, dan hanya Tuhan dan saya yang tahu saya atau kita berpuasa. Orang lain pertama-tama nggak usah tahu. Apalagi kita memaksakan kehendak kita supaya orang lain pun ikut berpuasa bersama dengan kita, ikut melakukan pantang bersama dengan kita. Biarkan mereka punya caranya tersendiri untuk berpuasa. Yang penting adalah saya atau kita tetap melakukan puasa itu, kegiatan rohani itu dengan penuh kesetiaan, dengan penuh cinta kepada Allah dan juga cinta kepada sesama. Jangan kita memiliki kesombongan rohani. Ini hati-hati ya. Menganggap diri itu lebih hebat, menganggap diri itu lebih kudus, lebih suci. Rajin berdoa itu bagus. Baca kitab suci itu bagus. Doa rosario terus itu bagus. Setiap hari mau jalan salib juga bagus. Itu sudah bagus. Tetapi yang penting itu adalah ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu, menyadarkan kita juga untuk bisa berbuat kasih, berbuat baik, berbuat benar dalam kehidupan ini. Itu makna kegiatan rohani yang kita lakukan. Tidak stop katakanlah dengan berdoa saja. Tapi hidup doa kita itu, ya, hidup doa kita ini akhirnya menuntun kita semakin menjadi orang Kristiani kepada sesama, kepada Allah. Puasa yang kita lakukan membuat kita untuk semakin waspada terhadap hal-hal duniawi. Kita berpuasa, tetapi hidup kita dengan foya-foya, hidup kita dengan mewah-mewah. Kita berpuasa tapi hidup kita penuh dengan kemabukan, dengan minum-minum segala macam itu belum berpuasa. Jangan-jangan yang kita lakukan itu semata-mata hanyalah kewajiban rohani. Dan tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya bagi kita. Kita berpuasa tapi kita menangkap inti yang penting dari puasa. Yang mengajak kita bermati raga. Mengajak kita mempunyai sikap hati-hati terhadap barang-barang duniawi. Membuat kita lebih mendekatkan diri pada Allah. Dengan berpuasa kita bermati raga. Merasakan hidup bersama dengan Tuhan Yesus dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Dan ketika kita melihat orang yang sengsara, orang yang menderita, orang yang sakit, kita mau membantu mereka, menolong mereka. Itu makna puasa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lakukanlah kegiatan rohani dengan penuh setia, dengan penuh taat, dengan penuh cinta. Dan wujudkanlah kegiatan rohani itu kepada sesama kita. Alangkah bagusnya kegiatan rohani itu bukan hanya penting bagi saya, bagi diri kita, tapi kegiatan rohani itu juga punya arti sosial bagi sesama, punya arti bagi orang lain, punya manfaat bagi orang lain. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita dalam kehidupan ini tetap bisa melakukan kegiatan rohani kita mencintai Allah, kita mencintai sesama. Biarlah kegiatan rohani itu menuntun kita ke arah hidup yang lebih baik, hidup dikuasai oleh kasih, dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh kebaikan, dan kita wujudkan
kebaikan, kebenaran, kasih itu kepada sesama kita. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.